Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh solehah kelas 6, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini jumpa lagi dengan Pak Eko dalam pembelajaran Al-Islam. Oh ya, sebelum menyimak dan menonton video ini, anak-anak harus sudah sholat duha terlebih dahulu. Bagi yang belum, silahkan matikan videonya, kemudian sholat duha dan baru lanjut menyimak videonya. Oke anak-anak, kita sudah masuk ke bab 7, yaitu di situ tentang menghindari tahayul, bid'ah dan khurafat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang tahayul. Secara bahasa artinya hayalan. Nah, kalau secara istilah tahayul yaitu menghayal dan mengait-ngaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu, padahal anggapannya tidak ada dasarnya dalam Islam. Contoh tahayul yang pertama yaitu bisa anak-anak lihat tuh, gambar apa ini kira-kira? Ada yang tahu? Iya betul, ini adalah zodiak atau ramalan ya. Pernah dengar ya anak-anak ya? Ya, dibagi-bagi tuh ada yang Aries, Taurus, Gemini, ya Libra, Virgo, Leo dan lain sebagainya. Itu diatur berdasarkan bulan dan tanggal lahirnya. Nah, ini salah satu contoh dari perbuatan tahayul, ramalan. Kita tidak boleh percaya yang seperti ini. Misal nih, ada yang lahirnya tanggal 21 Mei misal, berarti kan kategorinya adalah Gemini zodiaknya. Nah, di situ biasanya diramalkan kalau yang Gemini biasanya karakter orangnya pemarah atau karakter orangnya cuek. Kemudian nanti nggak cocok bekerja di darat, cocoknya di air gitu ya. Lah itu kan ramalan-ramalan yang tidak boleh kita percayai. Ya, ini salah satu perbuatan tahayul yang tidak boleh anak-anak tiru. Contoh tahayul yang kedua adalah percaya tentang adanya angka sial. Nah, itu bisa anak-anak lihat ya. Biasanya sering kita tahu angka-angka sial tuh ada di angka 13 ya. Kalau kita sering menyimak berita di luar negeri sana itu bahkan sampai menghindari angka 13. Misalnya ada sebuah gedung lantainya sampai 20, kadang dari 12 itu langsung loncat ke 14. Karena apa? Mereka percaya kalau angka 13 itu membawa sial, bisa membawa bencana seperti itu. Nah, ini yang tidak ada penjelasannya di dalam Islam. Bagi Islam, menurut agama kita, semua angka ya baik, nggak ada yang namanya angka sial. Berikutnya adalah bad day, itu apa? Hari sial. Kalau tadi contoh yang kedua dari tahayul ada angka sial, yang ketiga ada hari sial. Nah, bagi orang-orang yang mempercayai tentang adanya hari sial, itu sudah termasuk perbuatan tahayul. Misal kalau di Jawa ini, kalau mau mengadakan hajatan, kemudian biasanya mencari hari beruntungnya terlebih dahulu. Misalnya hari apa, ya kan, Jumat Kliwon atau tanggal berapa. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam, semua hari adalah baik. Berikutnya yang kita bahas adalah bid'ah. Apa sih bid'ah itu Pak Eko? Secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah yaitu suatu amalan yang baru dalam hal ibadah mahdhoh yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dan belum ada contohnya dari Rasulullah. Misal menambah-nambah atau mengurangi suatu ibadah yang sudah dicontohkan Rasulullah. Nah, itu termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian di sini ada hadis tentang larangan bid'ah yang bunyinya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kalau tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, jadi ibadah tersebut nanti akan tertolak, jadi sia-sia. Nah, kemudian contoh-contoh bid'ah itu apa saja Pak Eko? Bisa anak-anak lihat di situ di gambar ada seorang yang sedang dimandikan. Nah, itu kira-kira ritual apa anak-anak? Itu sering disebut dengan padusan.
yaitu mandi besar pada suatu hari menjelang pelaksanaan puasa Ramadan. Biasanya tujuannya untuk menghapus dosa-dosa biar ketika Ramadan sudah suci gitu. Nah, kegiatan-kegiatan ritual-ritual seperti ini kan tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad. Maka inilah yang disebut dengan bid'ah. Contoh berikutnya adalah berkaitan dengan ziarah kubur. Lah, ziarah kubur apa bid'ah Pak Eko? Kan sering dilakukan di masyarakat. Baik, simak penjelasannya ya. Di situ anak-anak bisa lihat. Ternyata ada 3 macam jenis ziarah ya, ziarah itu ya. Kalau yang pertama ziarah syariah yang diperbolehkan. Tuh lihat. Jadi hanya melihat makam, tidak melakukan kegiatan atau ritual apapun dan berharap dari ziarah itu kemudian orangnya jadi ingat mati. Jadi ibadahnya semakin meningkat setelah pulang dari ziarah tersebut. Jadi digunakan sebagai sarana untuk zikir, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperbolehkan. Kemudian yang dilarang yang kedua, dilihat gambarnya, ziarah bid'iyah yang bid'ah ini. Jadi pergi ke suatu makam kiai atau suatu ke makam para sunan gitu ya, kemudian di atasnya melakukan ritual, membaca Al-Quran, berdoa kepada makamnya, kepada sunannya, berharap ya kan lewat perantara sunannya. Itu padahal kan kalau orang mau berdoa tinggal langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha pendengar dan mengabul doa. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Ada lagi yang lebih parah, itu ziarah syirkiyah, yang syirik. Jadi dari ziarah itu datang ke makam sunan atau kiai tertentu, kemudian dari situ dia mengambil sesuatu benda dari makam yang akan dijadikan jimat misalnya. Nah, hal tersebut yang dimaksud dengan ziarah yang tidak diperbolehkan atau ziarah yang bid'ah. Berikutnya yang kita bahas, yang terakhir berkaitan dengan khurafat. Apa sih khurafat itu? Khurafat adalah percaya bahwa suatu benda tertentu memiliki suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Contoh khurafat yang pertama adalah, dilihat gambarnya itu ya, meyakini bahwa kuburan orang yang soleh dapat memberikan berkah. Ini dilihat gambarnya, orang-orang sedang bergerombol gitu ya, sedang mengharap berkah, berdoa di sekitar makam mungkin yang dianggap orang soleh atau sunan gitu ya, memohon. Jadi tidak boleh anak-anak melakukan hal seperti ini. Kalau mengharap berkah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh khurafat yang kedua adalah meyakini sebuah benda, misalnya keris ya, memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan. Misalnya digunakan sebagai jimat agar kebal ya kalau memiliki keris tersebut. Nah, itu bisa kalian amati gambarnya tuh. Kerisnya sedang disembah-sembah gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh ya anak-anak. Anak-anak tidak boleh melakukan hal seperti itu. Nah, misal Pak, kalau punya keris tapi dijadikan koleksi saja Pak, dibuat pajangan, nggak bermaksud untuk dijadikan jimat, atau kita tidak percaya keris tersebut memiliki kekuatan gaib gitu, hanya sebagai koleksi, ya boleh-boleh saja ya anak-anak. Yang penting keris itu tidak kita percayai memiliki kekuatan gaib. Contoh yang berikutnya adalah macam-macam jimat. Nah, memiliki jimat, menggunakan jimat, ini tidak boleh ya. Bisa anak-anak amati dalam gambar itu ya. Kadang menggunakan akti atau menggunakan tali pocong atau menggunakan batu atau benda-benda tertentu lah yang dipercayai memiliki kekuatan gaib, atau bahkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang kadang orang keliru. Dikiranya diperbolehkan ayat Al-Quran ditulis dalam sebuah kertas kemudian digunakan atau dibawa kemana-mana, dipercayai bisa menolak bala, bisa menjauhkan dari bahaya gitu ya. Walaupun ayat Al-Quran kalau dipercayai seperti itu tidak boleh ya anak-anak. Itu termasuk dari perbuatan khurafat yang dilarang oleh agama Islam.
Nah, yang terakhir, kalau anak-anak sudah tahu berkaitan dengan tahayul, bid'ah dan khurafat dan berbagai macam contoh-contohnya, maka yang berikutnya yang harus anak-anak pahami adalah bagaimana cara menghindari TBC atau penyakit tahayul, bid'ah, khurafat tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, memahami ibadah yang akan dilakukan. Jadi kita harus benar-benar dulu paham ini ibadah ini sesuai dengan syariat, ada dasarnya atau tidak. Jadi kita pahami dulu ibadahnya. Cara yang kedua, memperdalam ilmu agama. Jelas sekali anak-anak harus sering banyak belajar tentang agama. Yang ketiga, menanyakan masalah ibadah kepada ahlinya. Kalau anak-anak ingin tahu tentang ibadah, harus tanya kepada ustadz yang benar ya, jangan kepada sembarangan orang. Yang keempat, yaitu tidak taklid. Apa sih taklid itu? Ikut-ikutan. Jadi anak-anak tidak boleh misalnya tahu sebuah ibadah, jangan asal ikut-ikutan aja. Yang penting ikut, yang penting dapat pahala. Enggak, harus benar-benar tahu dasarnya ya anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan Pak Eko berkaitan dengan tahayul, bid'ah dan khurafat, atau kita singkat dengan TBC ya anak-anak. Stop TBC, jangan sampai anak-anak melakukan atau ikut-ikutan hal-hal yang berkaitan dengan tahayul, bid'ah dan khurafat. Jadi anak-anak harus menghindarinya, tidak boleh melakukannya karena perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh agama Islam. Terima kasih dari Pak Eko, itu saja. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan semangat belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.